Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lingkar 6 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membincang seputar problematika puasa sehari-hari. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial. Beliau Ustadz Fikri Sofiul Am, seorang peneliti fikih Islam yang akan mendedah beberapa hal yang berhubungan dengan puasa. Assalamualaikum Mas Vicky, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Langsung puasa itu identik dengan niat ya, niat yang biasa diucapkan bareng-bareng ketika setelah taraweh itu ya. Nah, ada sebuah masalah ketika bagaimana solusi orang yang lupa niat. Nah, ini gimana? Silakan. Ya mungkin sebelum kita berbincang lebih enak, lebih baik kita nyalakan rokok terlebih dahulu ya, agar perbincangan kita lebih gayeng. Baik, problematika puasa karena ini memang momentumnya sangat tepat ya kita membahas ini sebelum masuk bulan Ramadan. Terutama tentang niat. Niat itu kan kalau misalkan dalam fikih Syafi'iyah dalam puasa itu kan memang harus dilakukan di malam hari kan. Dan dilakukan di setiap malam per satu hari, niatnya ya di malamnya itu juga, dan tidak bisa dilakukan di siang hari atau untuk satu kali niat untuk 1 bulan. Itu kalau misalkan di mazhab Syafi'iyah, karena memang mayoritas masyarakat kita itu mengikuti mazhab Syafi'iyah kan gitu. Nah pertanyaannya, apakah tidak ada toleransi sama sekali dari mazhab Syafi'iyah sendiri? Kan itu karena memang kadang juga tidak semua orang bisa berniat di malam hari ya kan, meskipun kita sudah ada tradisi yang sangat solutif sebetulnya untuk masalah niat puasa, yakni menjadikan lafaz niat puasa itu sendiri menjadi pujian Ya. sebelum melaksanakan sholat taraweh, dan juga dibaca setelah melaksanakan sholat taraweh sebagai wirid. Oh, ya. Nah, untuk masalah tersebut itu ada sebetulnya solusi dari mazhab Syafi'i sendiri, akan tapi tidak diarahkan kepada mazhab Syafi'i sendiri, dalam artian diarahkan kepada mazhab lain. Dalam artian ini kalau misalkan membahas tentang masalah niat puasa, terutama bagi mereka yang mengalami lalai niat, ini harus menggunakan pendekatan lintas mazhab gitu. Nah, ada dua pendekatan lintas mazhab untuk menyikapi masalah ini. Pertama, mazhab Malikiyah yang memperbolehkan niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh, dan yang kedua dari mazhab Hanafiyah yang memperbolehkan niat puasa di pagi hari atau setelah subuh. Nah, dalam hal seperti ini, dalam kajian lintas mazhab, yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah beberapa ketentuan untuk mengikuti lintas mazhab tersebut. Dalam artian kalau dalam kajian fikih itu ada istilah talfik ya. Talfik dalam artian tidak boleh mencampurkan beberapa pendapat mazhab yang berbeda dalam satu praktek ibadah yang saling berhubungan. Ya, misalkan seperti sholatnya mengikuti Hanafi tapi wudhunya Syafi'i, nah itu tidak boleh. Nah, dalam hal puasa ini kan memang berbeda dengan sholat, ya kan? Ya. Kalau sholatnya misalkan dia mengikuti mazhab Syafi'i karena dia notabene pengikut Syafi'i ya, dalam puasa mengikuti Malikiyah tidak ada masalah. Ya. Gitu. Nah, kembali lagi kepada dua solusi lintas mazhab tadi. Pertama dalam mazhab Maliki. Dari mazhab Maliki memang memperbolehkan niat puasa 1 kali niat di awal Ramadan, akan tapi harus difahami ketentuannya adalah jikalau misalkan di tengah-tengah Ramadan, misalkan di tanggal 10 Ramadan dia melakukan perjalanan yang sekiranya memperbolehkan untuk tidak berpuasa, tercancel dengan sendirinya. Nah, itu akan tercancel dan tidak bisa melanjutkan puasa di tanggal 11 dengan niat yang pertama. Nah, maka dari itu dalam literasi mazhab Malikiyah itu harus ditajdid, diperbarui, diulangi niat lagi. Berarti ya bukan berarti yang puasa sebelumnya batal, tidak, akan tapi hanya perlu diperbarui untuk niat puasa di tanggal 11 seterusnya. Seperti itu. Dalam kajian lintas mazhab mungkin yang harus difahami adalah ketentuannya ya, syarat, ketentuan, dan juga hal yang membatalkan, itu yang paling penting. Sejauh beberapa literasi puasa di lintas mazhab memang sama sebetulnya, syarat rukunnya ya sama, dan hal-hal yang membatalkan mungkin agak sama. Mungkin ada beberapa part yang agak cenderung berbeda. Kalau dalam mazhab Malik itu
Di antaranya misalkan orang yang membatalkan puasa secara sengaja itu kalau di Syafi'iyah kan hanya cukup kodok kan. Ya, ya. Tapi di Maliki itu ada tambahan harus membayar kafarat ini. Agak berat Dalam juga. 2 bulan puasa. Oh iya, berturut-turut diantaranya ya. itu. Berarti ada agak ekstrim ya Malikiyah ya. Hukuman untuk orang yang nggak puasa itu ya. Nah. Sengaja. Ya, itu juga sama di Hanafiyah juga seperti itu. Setahu saya kalau apa namanya untuk literasi masalah itu di mazhab Syafi'iyah sama Hanabila yang hanya mengharuskan kodok. Tapi kalau di Malikiyah sama Hanafi itu tidak ada kodok itu. Untuk mereka yang sengaja membatalkan puasa entah dengan makan atau minum harus kodok dengan juga harus kafarat. Nah permasalahannya gini, kadang yang menjadi problematik bagi saya pribadi itu banyak pendakwa yang mendakwakan hal ini ya kan, tapi tidak memberikan literasi secara penuh. Di antaranya tadi apa namanya harus beberapa ketentuan dan juga beberapa syarat rukun dan hal yang membatalkan yang harus difahami. Ya, ya. Nah, terus setelah dari mazhab Maliki kita pindah ke Hanafi. Kalau Hanafi menurut saya ini lebih solutif daripada Maliki, karena dalam Hanafi itu kan memperbolehkan niat puasa setelah subuh sampai kepada zuhur, lebih tepatnya pertengahan hari, pertengahan siang. Karena apa? Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi sendiri itu mensyaratkan masa puasanya itu harus lebih banyak daripada masa sebelum niat. Oh gitu. Nah kalau misalkan kita hitung ya dalam durasi puasa masyarakat Indonesia itu kan sekitar 14 jam, Ya, ya. 13,5 jam lah. Nah kalau kita ambil dari 14 jam itu kan dibagi 2 menjadi 8 jam. Nah kalau misalkan dari jam 4 misalkan kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah kalau ini maksimalnya jam 11 gitu loh. Nah kalau misalkan lebih preventif ya jangannya di jam 11, ya di jam 10 atau di jam 9 seperti Ya, itu. ya, ya. Itu ketentuannya dari mazhab Hanafi. Memang beberapa literasi mazhab Hanafi itu mengatakan sebelum zawal, tapi tidak. Pendapat yang sahih dari mazhab Hanafi itu Ya, ya, ya. Sekiranya masa puasa setelah niat itu jadi lebih banyak, lebih panjang daripada dia masa puasa sebelum niat, seperti itu. Dan ini menurut saya lebih solutif daripada mengikuti mazhab Maliki. Ya, ya. Dengan catatan dia itu harus bangun subuh. Oh iya, oh gitu ya. Iya, kalau misalkan mereka-mereka yang tidak bangun subuh atau mungkin bahasa kita lebih sering diistilahkan dengan bangkong mungkin ya kan, bangkongnya jam 11. Tidak sahur juga ya mungkin. Nah, itu baru lebih solutif mengikuti mazhab Maliki. Kalau mereka yang subuhnya los itu. Ya, ya, ya. Iya seperti itu. Jadi intinya kalau ada orang misalnya lupa niat di malam hari, itu solusinya Hanafi ya, dia boleh niat meskipun setelah subuh gitu ya. Nah, ya lihat tadi, kalau misalkan untuk mereka yang memang sudah biasa bangun pada waktu subuh, ya kan pejuang-pejuang subuh itu ya lebih efektif menggunakan mazhab Hanafi, dan ketentuannya hampir sama. Ketentuan syarat rukun dan juga hal-hal yang membatalkan juga hampir sama, ada hanya beberapa konsekuensi yang sedikit berbeda dengan mazhab. Oke. Kalau begini, misalnya ada orang belum niat tapi dia sahur, apakah sahur ini bisa dianggap bagian dari niat? Itu gimana itu? Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri masalah ini agak problematik, ya kan? Karena kita tahu sendiri niat itu kan memang harus menyebutkan di dalam hatinya gitu loh. Apa ibadah apa yang harus dia lakukan. Nah kalau sekedar dia sahur hanya untuk makan saja, nah ini ya tidak bisa diarahkan kepada niat. Kalau misalkan dia itu tujuannya sahur biar besok saya puasanya kuat misalkan, atau misalkan dengan dia sahur itu karena dia tahu bahwa sahur itu merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan untuk berpuasa, ada dalam artian ada indikasi-indikasi dengan sahurnya ini dia akan melaksanakan puasa. Nah ini itu boleh ya, pendapat yang utama dalam Syafi'iyah, meskipun dia tidak menggerakkan hati ya, tidak melafalkan niat sebagaimana pada umumnya, itu boleh karena ada azam, ada qasdu kalau dalam syarat niat itu untuk melakukan puasa. Tapi kalau sekedar untuk makan ini yang problematik. Ini ada yang unik gitu ya. Niat kan di hati ya. Kalau misalnya ada orang itu dia sudah puasa, sudah niat, tapi kepengen batal no poso. Apakah dengan niat kepengen batal itu sudah batal gimana, atau harus makan gitu gimana? Ya ini mungkin yang perlu difahami bagi mereka yang mengikuti mazhab Maliki ya, terutama untuk solusi yang lalai niat pada malam hari tadi. Ini kalau dalam mazhab Maliki ini batal ya. Jadi niat saja tanpa harus makan atau minum batal sendiri. Dan misal di siang hari ketika puasa dia mengatakan saya batalkan puasa saya sekarang tanpa makan dan minum, itu menurut mazhab Maliki batal. Ini yang perlu difahami juga. Mungkin tadi Luhut. Syafi'iyah gimana? Syafi'iyah enggak. Aman berarti ya.
berbeda dengan sholat. Kalau Syafi'iyah kan dalam sholat ada niat taklik atau menggantungkan terhadap sesuatu terhadap batalnya sholatnya, itu kan belum terjadi pun sudah Sudah batal. Kan? Artinya nek orang sholat, dia niat batal itu sudah batal sendiri ya, otomatis ya. Saya batalkan sholat saya, atau misalkan nanti misalkan pacar saya datang misalkan, saya batalkan. Gitu ya. Nah, ini kalau hujan saya batal itu langsung batal gitu langsung ya. Batal itu. Kalau dalam puasa, dalam Syafi'iyah tidak sampai batal sebelum dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira seperti itu. Kayak yang terakhir ini mungkin yang agak problematik itu seorang pekerja berat ya, entah itu supir atau tukang. Ini solusinya gimana gitu loh? Apakah dia mau puasa tapi kayaknya kok takut nanti nggak kuat, itu gimana solusinya? Boleh nggak dia misalnya nggak poso gitu tapi terus niat nanti dihaur? Apakah dia harus Bismillah niat dulu di awal terus mau antisipasi nggak kuat ya poso? Itu gimana enaknya secara gitu? Kalau enak ya nggak puasa, tapi kan ini kita sulit ya untuk membenarkan, menjustifikasi bahwa dia itu boleh tidak puasa dari awal kan begitu. Memang kalau misalkan terkesan harus puasa itu seakan-akan syarat ini memberatkan kan. Ya. Akan tapi ada beberapa ketentuannya atau step-step yang harus dia lakukan terlebih dahulu sebelum dia tidak berpuasa. Dalam artian dia pertama harus wajib niat di malam hari, besok dia memang harus melakukan puasa mulai dari subuh sampai di waktu dia tidak lagi ada tenaga untuk melakukan puasa itu. Nah, permasalahannya kan mereka kan nggak berangkat dari rumah sudah nyulut rokok kan, sudah ngosok ya, padahal belum nyoba gitu ya. Iya, lah dalam arti gini, boleh tidak puasa ketika dalam keadaan bekerja. Kalau misalkan kalau dia mau meneruskan puasa ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatannya, itu dia boleh membatalkan dengan catatan seperti itu. Nah, dalam praktik lapangannya kan tidak. Kalau toko mau wis rokokan, ini yang masalah. Pemirsa, jadi nanti bagi anda yang mungkin punya pekerjaan berat atau musafir atau sering keluar kota, sebaiknya itu niat dulu untuk puasa dan berdoa semoga diberi kekuatan begitu ya. Oke, agar langsung mau poso ini gitu. untuk pekerja berat ya. Pekerja berat. Kalau musafir kan ketika dia berangkat untuk musafir yang sekiranya jauh kosor itu kan memang dari awal sudah boleh tidak berpuasa. Boleh nggak puasa ya. Itu kalau untuk pekerja berat ya tadi. Dalam artian ketika dia memang sudah merasa tidak kuat, kalau misalkan kita bahasakan kondisinya ya wis agak setengah tidak sadar mungkin ya melihatnya sudah buram mungkin ya kan sebelum dia terjadi hal-hal yang negatif terhadap kesehatan ya maka boleh membatalkan. Saya kira cukup baik. Itu beberapa hal yang mungkin perlu kita kaji. Intinya bagi anda yang lupa puasa jangan khawatir karena ada solusi di mazhab Hanafi tadi ya, boleh niat puasa setelah subuh ya gitu. Kemudian untuk pekerja-pekerja yang mungkin ragu-ragu ya kuat atau enggak, ini sebaiknya niat dulu di awal. Nanti kalau memang nggak kuat bener berkunang-kunang gitu ya, itu boleh nguntal es teh tapi jangan di luar rumah ya, nggak boleh itu ya, harus singitan itu ya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.